Hadirin dan hadirat yang berbahagia, acara akan segera dimulai. Mohon kepada para kru panitia berada di tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara peluncuran buku Indonesia, Ideologi dan Martabat Pemimpin Bangsa. Yang kami hormati Bapak dan Ibu serta seluruh tamu undangan sore hari ini. Hadirin yang terhormat, demi hikmatnya kegiatan, marilah kita bersama-sama memulai acara dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, bersama kita menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Adistian SPD MPD. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Hadirin dimohon berdiri.
Pemimpin bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambut gembira dan turut bersyukur atas terbitnya buku yang berjudul Indonesia, Ideologi dan Martabat Pemimpin Bangsa yang merupakan buah karya Bapak Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI. Kita mengetahui bersama bahwa Profesor Haidar adalah salah satu tokoh terkemuka di negeri kita. Beliau fokus memimpin satu organisasi terbesar, yakni Perserikatan Muhammadiyah. Di bawah kepemimpinan beliau bersama pengurus lainnya, Muhammadiyah semakin berkembang, bukan hanya di tanah air, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Termasuk di tempat saya sekarang ini, benua kanguru Australia. Inilah yang kita kenal dengan istilah internasionalisasi Muhammadiyah sebagai salah satu keputusan penting Muktamar Muhammadiyah tahun 2015 yang lalu di Makassar. Kalau boleh berbangga, tentu kita sangat berbangga memiliki seorang pemimpin, Profesor Haidar Nasir. Di tengah kesibukannya mengurus Muhammadiyah, beliau juga aktif dalam bidang akademik. Beliau aktif menulis buku, menulis jurnal, menulis artikel di berbagai media massa. Menulis adalah salah satu ciri khas dari seorang akademisi. Dengan keaktifannya tersebut membuat Haidar Nasir pernah menjadi salah satu akademisi terkemuka di tanah air yang mendapat pengakuan dunia internasional. Buku yang sedang kita bahas ini adalah sangat penting untuk dibaca dan dipedomani. Profesor Haidar menulis dengan sangat baik dan memiliki bobot akademik yang tinggi. Dengan membaca buku ini tentunya akan menambah wawasan dan hasanah keilmuan kita, terutama terkait dengan masalah ideologi negara dan kepemimpinan nasional. Saya Haidir Fitra Siagian, Ketua Pimpinan Ranting Istimewa Muhammadiyah New South Wales Australia, Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabashiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Danu Pranata, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, mengapresiasi atas terbitnya buku dengan judul Indonesia,
Ideologi dan Martabat Pemimpin Bangsa. Kumpulan tulisan di media massa dari Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang mengupas secara runtut, mendalam, komprehensif. Semoga buku ini dapat menjadikan rujukan bagi para pemimpin republik ini untuk membawa negeri ini menjadi lebih baik dan bermartabat. Dan saya mengapresiasi juga kepada Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mengadakan kegiatan untuk peluncuran buku ini. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semuanya untuk menjadi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Ideologi Martabat Pemimpin Bangsa karya Bapak Haidar Nasir ini terbit sangat tepat sekali sekarang ini dalam rangka mendobrak kebakuan pemimpin bangsa menuju masyarakat yang berkemajuan. Insya Allah buku ini akan membawa pemahaman kita, khususnya para pemimpin, menjadi lebih tercerahkan, yang dapat memotivasi untuk selalu menggerakkan dan menjadi bagian dari masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan peluncuran buku ini tercatat sebagai bentuk amal saleh yang dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat. Nasrul minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifullah, pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu. Sejak tahun 70-an saya mengenal Profesor Haidar Nasir, sang penulis buku Indonesia, Ideologi dan Martabat Pemimpin Bangsa yang sebentar lagi akan dilonsing dan dibedah. Saudara-saudara, saya mengenal Profesor Haidar ini tidak saja beliau seorang aktivis, seorang penggerak kemanusiaan, tetapi seorang pemikir, seorang scholarship, tapi juga beliau seorang jurnalis. Tiga kekuatan energi ini yang ada pada diri beliau ini berfungsi maksimal dalam membaca realitas, arah dan perubahan zaman dan anak-anak zaman. Dan beliau tuangkan dalam tulisan-tulisan esai dan dimuat dalam koran-koran nasional seperti Koran Republika. Misi utama dari tulisan-tulisan beliau memberi guidance, pedoman hidup berbangsa dan bernegara day to day, agar bangsa dan negara ini tetap eksis di jalan yang lurus. Berpancasila, beragama, dan berkebudayaan luhur Indonesia, dan pada saat yang sama menuntut para elit pemimpin Indonesia menjadi negarawan-negarawan yang handal. Mudah-mudahan buku ini memberikan inspirasi, motivasi bagi para pembaca dan elit pengelola negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati Asis, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat atas peluncuran buku Indonesia, Ideologi dan Martabat Pemimpin Bangsa yang ditulis oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Haidar Nasir MSI. Buku ini adalah salah satu buku yang penting dibaca untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap Indonesia. Prof. Haidar Nasir menunjukkan bahwa salah satu cara mencintai Indonesia dengan menjadi cermin bagi pemimpin bangsa agar tetap setia pada ideologi bangsa. Cara Prof. Haidar menjadi cermin dengan memberikan refleksi kritis terhadap berbagai persoalan kebangsaan melalui tulisan beliau di Harian Republika. Tentu itu hanya salah satu peran yang beliau lakoni sejak puluhan tahun lalu. Kiprah beliau sebagai aktivis Muhammadiyah sejak pelajar melalui IPM hingga saat ini menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah tercatat dalam tinta emas sejarah. Sekali lagi selamat kepada Profesor Dr. Haidar Nasir MSI atas penerbitan buku ini. Semoga dapat bermanfaat bagi semua warga bangsa agar semakin mencintai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 persoalan krusial bangsa kita saat ini. Pertama,
masalah tafsir ideologi yang tidak pernah tuntas. Implementasinya pun tidak pernah jelas. Akibatnya terjadi pragmatisme politik yang mengundang oligarki menguasai negara, dan itulah yang terjadi saat ini. Terkait dengan hal tersebut, Profesor Haidar Nasir dengan jernih mengurai bagaimana seharusnya sebuah ideologi dalam membingkai dan memandu bangsanya dalam bernegara. Persoalan kedua adalah masalah kepemimpinan nasional yang selalu diwarnai carut-marut, di mana kepentingan kelompok mengangkangi kepentingan nasional. Dalam hal tersebut, Profesor Haidar dengan bijak mengurai persoalan kepemimpinan nasional secara objektif dan faktual. Sementara persoalan ketiga adalah akibat sengkarut masalah pertama dan kedua yang akhirnya menimbulkan ekses-ekses yang rentan mengarah pada perpecahan bangsa, baik pada aspek keagamaan maupun pada aspek politik. Subhanallah, Profesor Haidar menyadari betul akan ancaman tersebut. Sehingga ketika kita membaca karya tulis beliau yang terangkum dalam buku Indonesia, Ideologi dan Martabat Pemimpin Bangsa, ada warning sekaligus asa dan optimisme yang beliau salurkan kepada kita semua sebagai energi positif dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, saya sangat merekomendasikan untuk membaca buku beliau tersebut. Sekali lagi, saya ucapkan selamat Prof, sukses selalu dalam berkhidmat lewat Persyarikatan Muhammadiyah untuk agama, bangsa, dan negara yang sama kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amran Mahmud, Bupati Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat atas peluncuran buku karya Profesor Dr. Haidar Nasir, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dengan judul buku Indonesia, Ideologi dan Martabat Pemimpin Bangsa. Semoga dengan tulisan ini akan menginspirasi seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk terus menghadirkan kepemimpinan yang berideologi, kepemimpinan yang bermartabat, memiliki norma-norma kehidupan yang tentunya menjadi perekat dalam kehidupan kebangsaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga insya Allah buku ini akan bermanfaat untuk anak bangsa kita. Nasrul minallah, fatun karib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni buku dari tokoh Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Kami mengundang yang pertama Bapak Dr. Adi Suryadi Chula sebagai akademisi Universitas Hasanuddin dan sekaligus pengamat politik. Dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah hari ini bisa hadir di tempat ini. Awalnya sebenarnya diminta hanya memberikan testimoni di video aja, tapi tadi malam saya oleh panitia diundang. Sebaiknya hadir saja langsung dan tidak perlu melalui video. Bapak Ibu yang saya hormati, para tokoh Islam yang ada di ruangan ini, saya merasa mendapatkan kehormatan untuk memberikan testimoni ya secara langsung. Barangkali banyak yang lebih tahu, lebih paham tentang pemikiran Prof. Haidar Nasir. Saya barangkali
ingin mengemukakan apa yang saya baca dari beliau, baik melalui tulisan-tulisan yang sudah tersebar maupun dari buku ini sendiri setelah saya baca. Yang pasti Prof. Haidar Nasir saya sudah baca tulisannya sejak tahun 1980-an, masih bangku awal mahasiswa waktu itu. Saya sudah sering mengikuti beliau dan ya termasuk salah satu ya pemikir Islam saya kira ya di Indonesia yang memberikan kontribusi besar terhadap keterlibatan Islam di dalam wacana kenegaraan maupun tindakan kita ya umat Islam di dalam mempengaruhi ataupun membawa kebijakan-kebijakan pemerintah untuk tidak merugikan kepentingan Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, para senior yang saya muliakan, buku ini ya kalau kita lihat dari judulnya ya, Indonesia, Ideologi dan Martabat Pemimpin Bangsa, saya kira di dalamnya meskipun kumpulan tulisan, tapi sangat utuh pemikiran beliau dan jernih ya. Saya kira tadi Pak Aswar Hasan saya ingin mengutip juga, jernih melihat persoalan yang dihadapi umat Islam di Indonesia. Saya melihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir kita merasa kehilangan peran intelektual muslim. Banyak sekali sebenarnya persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini dan kelihatannya tidak mampu kita pengaruhi secara seimbang, sehingga yang terjadi adalah ada kecenderungan bangsa ini mengalami arus Islamofobia yang sangat kuat. Bahkan itu dilakukan oleh mereka yang beragama Islam sendiri. Tidak perlu menyebut nama, tapi banyak sekali yang muncul pikiran-pikiran yang justru berasal dari kalangan Islam sendiri yang berkecenderungan kalau bukan memojokkan, bahkan memberi stigma yang sangat buruk. Nah, ini saya kira yang kelihatannya tidak mampu direspon, kita respon secara baik. Kalangan Islam terutama pemikir-pemikir Islam, tokoh-tokoh Islam. Nah, kecenderungan beberapa praktek Islam yang sudah kita anggap sebagai hal yang tidak perlu dipersoalkan, itu sekarang banyak dipersoalkan. Soal azan yang muncul, lalu saya merasa kehilangan sebenarnya suara azan ketika bulan Ramadan yang lalu. Baik ketika mendengarkan panggilan salat subuh, imsak, ataupun pada saat mau berbuka puasa. Mencari dan mengandalkan suara yang muncul dari televisi dan ya handphone yang kita putar untuk bisa mendapatkan suara azan. Ada bahkan yang mengatakan mungkin perlu dipikirkan tidak perlu lagi membangun menara kalau bikin masjid. Jadi banyak sekali pikiran-pikiran yang kelihatannya menjadi sangat tidak produktif untuk kemajuan, untuk Islam berkemajuan lah. Saya kira di situ soalnya, dan kita kehilangan atau kita menghadapi kelemahan di dalam respons, terutama suara-suara yang muncul dari para pemikir Islam, tokoh-tokoh Islam, bahkan organisasi Islam. Wacana politik juga sangat merugikan sebenarnya. Komitmen kita, kehidupan kita berbangsa dan bernegara, juga ya komitmen keindonesiaan dan keislaman.
suara untuk menjadikan presiden 3 periode itu juga sebenarnya adalah salah satu isu yang sebenarnya tidak hanya merugikan, tidak hanya kontraproduktif bagi komitmen kebangsaan, keindonesiaan, tapi juga sebenarnya komitmen keislaman. Demokrasi kita itu ditafsirkan dengan sangat rasional, bahkan melampaui rasio dari komitmen kesepakatan konsensus kebangsaan kita. Sehingga ya 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden itu sebenarnya juga adalah bagian yang menurut saya adalah isu yang sangat tidak produktif, yang tidak hanya merugikan bangsa, tapi juga sebenarnya komitmen keislaman kita di dalam proses demokrasi yang kita jalani. Nah, ini semua yang menurut saya ada buku bagaimana demokrasi mati ya, How Democracies Die, yang dikarang oleh Levitsky dan Daniel Ziblatt ya. Itu menggambarkan bahwa sebenarnya bagaimana demokrasi itu mati itu adalah dibuat oleh para pemimpin yang justru kita pilih sendiri secara demokrasi. Jadi ada di buku ini dijelaskan, sebenarnya saya baca hampir mirip, tapi saya pernah juga menulis Islam, Demokrasi dan Masyarakat Madani baru-baru ini, dan hampir sama juga yang dibuat saya baru baca dari Pak Haidar Nasir ini tentang nasib demokrasi yang memang kelihatannya juga menghadapi masalah bahwa pemimpin-pemimpin, beliau juga singgung di dalam buku ini, yang dipilih secara demokratis, yang juga dikemukakan oleh tadi Levitsky dan Ziblatt di bukunya Bagaimana Demokrasi Mati. Itu demokrasi mati itu dibunuh oleh para pemimpin yang justru terpilih, diuntungkan ketika mereka terpilih melalui proses demokrasi. Jadi demokrasi dibunuh oleh mereka yang terpilih secara demokratis. Disinggung oleh Prof. Haidar, saya kira dalam buku ini, dalam salah satu artikel Nasib Demokrasi. Nah, ini pikiran-pikiran seperti ini sebenarnya yang kita butuhkan saat ini, dan kontribusi para pemikir Islam itu saya kira sangat penting saat ini di tengah wacana yang sangat tidak produktif, kontraproduktif, Islamofobia dan segala macam yang kita hadapi. Nah, ini saya kira, dan menurut saya dari buku ini, setelah saya baru membaca satu buku dari produk intelektual, meskipun Pak Amin Rais dengan Buya, Prof. Amin Rais membuat, dan Buya Syafi'i Ma'arif juga, tapi saya baru membaca satu sentuhan pemikiran tentang hubungan Islam dengan ideologi Pancasila. Di dalam buku ini sangat jelas. Saya kira buku ini penting dibaca, sebenarnya tidak hanya bagi warga Muhammadiyah, bukan penting, tapi wajib dibaca. Wajib kita baca Pak ini. Ada banyak posisi penting yang dibuat di dalam pikiran buku ini, bagaimana menyikapi persoalan yang dihadapi dalam isu-isu kebangsaan, keindonesiaan dan keislaman. Salah satunya tentang ideologi. Nah, di sini bahkan ya menurut saya ya masalah yang sangat penting tadi dikemukakan oleh, sekali lagi, sahabat saya Bung Aswar tadi, yang tidak pernah tuntas berkaitan dengan ideologi Pancasila. Dan beliau membahas ini tidak hanya dalam konteks riwayat, gagasan, munculnya ideologi Pancasila oleh founding fathers kita, tapi juga beliau membahas faktor yang aktual yang bersifat historis. Jadi bukan refleksi abstrak, tapi juga kondisi faktual, historis yang terjadi ketika muncul kesepakatan, muncul konsensus di kalangan founding fathers kita terhadap dasar negara kita, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara kita. Dan sikap beliau sangat jelas. Saya kira di dalam buku ini, dan sempat disinggung juga pimpinan Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo ketika
kemudian dengan legowo merubah, bersedia untuk menggeser sikap ketika ada tuntutan untuk merubah, menggeser Piagam Jakarta itu dengan kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi persoalan ideologi Pancasila adalah persoalan yang sudah tuntas dan tidak perlu menjadi perdebatan di dalam umat Islam berkaitan dengan ideologi negara. Saya kira ini sikap yang sangat jelas yang beliau kemukakan, yang buat kita ini masih sering muncul perdebatan bahkan yang sangat ahistoris berkaitan dengan ideologi berbangsa dan bernegara. Ini saya kira yang pertama yang saya ingin garis bawahi dari buku ini yang sangat penting buat kita jadikan sebagai rujukan dalam bersikap. Kemudian yang kedua, hubungan agama dengan politik, hubungan agama dengan negara. Beliau juga di sini menyinggung dengan sangat mendalam, bahkan juga tinjauan sejarah dari beberapa artikel bahkan yang sudah dibuat itu sangat luas, bahwa ya agama tidak Islam ya tidak bertentangan dengan komitmen bernegara kita, begitu juga komitmen bernegara kita tidak bertentangan dengan Islam. Jadi dua-duanya saling mendukung antara agama dan politik. Nah, tidak bisa dipisahkan juga agama dengan politik. Bahkan sejarah lahirnya negara Indonesia sendiri, NKRI itu adalah produk agama. Nah, ini saya kira kajian yang juga sangat penting menurut saya dengan tinjauan historis bahwa lahirnya negara itu adalah produk agama, produk Islam, kontribusi dari para founding fathers kita. Karena itu tidak bisa dipisahkan hubungan antara agama dengan politik, terutama dikaitkan juga dengan sila pertama dari Pancasila. Nah, itu yang kedua yang saya kira juga sangat penting menurut saya untuk kita jadikan sebagai rujukan ya di dalam bersikap terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara kita di dalam buku ini. Ada juga yang disinggung soal kebudayaan, Pak. Nah, bahwa Islam itu tumbuh di Indonesia juga tidak terlepas dari interaksinya dengan kebudayaan. Nah, ini selama ini mungkin sering terjadi perdebatan hubungan antara Islam dengan budaya lokal, hubungan antara Islam dengan kebudayaan Indonesia. Nah, ini satu pemikiran baru saya kira juga yang berkembang ya, karena beliau menyentuh bahkan akar dari budaya Indonesia. Beliau memaparkan di sini ada beberapa, bahkan dibuat satu unit khusus yang membahas tentang kebudayaan dan keislaman. Nah, ini saya kira isu yang juga sangat penting. Beliau menyinggung tentang ada Hindu, ada Buddha, ada agama Nasrani dan lain-lain, bahwa ya itu menjadi cermin dari kebudayaan yang tumbuh di Indonesia. Karena itu ya kita hadapi itu, harus dihadapi sebagai realitas. Dan ya beliau menekankan juga bahwa ya masing-masing agama punya peribadatannya sendiri, tapi tetap saling menghargai kemajemukan. Nah, pada poros ini ada satu yang menarik saya sebenarnya, yang justru sangat jarang saya temukan di tulisan-tulisan yang menjadi cerminan perspektif Muhammadiyah, itu tentang moderatisme, wasatiyah, umatan wasatiyah, kemudian Islam wasatiyah. Nah, ini beliau singgung, ini menurut saya ini yang paling mendalam beliau di buku ini, tentang sikap moderat, tentang kemoderatan
Islam. Banyak sekali pembahasan beliau tentang pentingnya, termasuk sejarah bahwa Indonesia ini lahir karena Islam yang moderat. Produk justru dari keislaman moderat itulah yang membentuk Indonesia. Nah, ini saya agak jarang ya mendengar isu ini, meskipun mungkin sudah banyak tulisan, tapi beliau mendalami dan beliau mungkin salah satu karakter ya dari Prof. Haidar ini sebagai ya pimpinan Muhammadiyah, pemikirannya tentang moderatisme, kemoderatan ya Islam. Dan ya tidak fanatik atau ekstrim dalam bersikap, tapi bukan juga berada di pikiran yang sekuler, apalagi ateis. Jadi, Islam mengambil jalan yang moderat. Beliau singgung di dalam buku ini, mungkin bisa menjadi perdebatan, tapi inspirasi yang sangat penting menurut saya dari buku ini adalah yang mengajarkan kita untuk mengkaji sikap moderat ini. Muhammadiyah, mungkin barangkali tafsir kemoderatan itu mungkin berbeda ya, karena beliau memang banyak menafsirkan dari sejarah yang muncul dan mengaitkan dengan pikiran Islam berkemajuan, kemodernan ya, tafsir Islam kemodernan. Nah ini sangat kaya menurut saya. Kalau saya yang paling utama, yang sangat penting yang saya ingin dalami lebih jauh tentang perspektif moderat ini. Nah karena tudingan yang justru sangat kencang terhadap Islam itu adalah Islam itu tidak intoleran. Islam itu radikal, ekstrim. Nah, saya kira itu persoalan yang sangat penting. Menurut saya tentang kajian Islam wasatiyah di buku ini. Saya tidak mampu untuk menjelaskan pikiran kedalaman beliau ya. Mungkin masih perlu karena baru saya baca ini sebenarnya sepintas. Tapi itulah yang diantara sekian yang menurut saya tangkap dan saya ingin sekali mendalami tentang pemikiran yang disebut Islam wasatiyah itu dari beliau. Nah, saya kira itu beberapa yang saya tangkap dari buku ini dari beliau. Ada satu itu saya agak sedikit samar saya ingat yang saya mau sampaikan sebelumnya bahwa sekarang ini wacana bernegara kita memang tidak diimbangi dengan wacana keislaman. Itu barangkali yang menyebabkan Islam menjadi menjadi sesuatu yang marginal, mungkin disalahpahami secara keliru ya. Pikiran intelektual saya kira sangat penting menurut saya. Nah, tafsir tentang demokrasi, nah, kalau ini dari saya sendiri dan masyarakat madani misalnya, itu tidak dipahami oleh banyak orang kaitannya dengan negara Madinah. Lebih banyak dipahami apa yang dimaksud dengan masyarakat madani itu dalam konsepsi yang kita terima dari pengaruh pemikiran-pemikiran barat yang memisahkan antara posisi negara dan posisi masyarakat madani. Padahal dalam Islam, negara dengan masyarakat madani adalah dua tubuh, satu tubuh yang sama. Kalau riwayat pemikiran Islam dan berdasarkan landasan historis adalah bahwa negara dan masyarakat madani itu sebenarnya yang menjadi roh yang sangat penting dari cita-cita Islam ya, cita Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan yang terjadi inilah yang menunjukkan juga kondisi yang tidak produktif bagi umat Islam
di tengah kehidupan bernegara, karena yang dimaksud masyarakat madani itu adalah tubuh yang berbeda dengan tubuh negara. Dua hal yang terpisah. Nah, ini pengaruh pemikiran zaman pertengahan dan produk pemikiran era Yunani kuno yang justru sangat berbeda dengan sejarah Islam ketika melalui perjanjian Hudaibiyah, perjanjian piagam Madinah, itu kemudian membentuk dengan pasal-pasal yang ada di dalam, bahkan konstitusi pertama di dunia sebelum Barat sendiri menemukannya, pikiran-pikiran demokrasi yang sudah dimunculkan oleh Islam. Nah, ini saya kira pemikiran-pemikiran ini seperti ini yang harus diisi sekarang. Tafsir demokrasi oleh Islam, tafsir tentang kehidupan bernegara oleh pemikiran Islam, tafsir tentang bagaimana kehidupan berbangsa berdasarkan tatanan pemerintahan yang harus dihidupkan berdasarkan pandangan-pandangan Islam. Nah, ini yang kelihatannya sangat lemah di kita, dan buku ini saya kira banyak memberi semangat, banyak memberi inspirasi. Kalau saya baca sangat memberi kita pikiran yang sangat substansial untuk kita kembangkan. Kita ingat dulu para founding fathers kita ingat dulu para pemimpin bangsa kita justru mewarnai wacana kenegaraan kita dengan nilai-nilai Islam. Ini yang kosong saat ini, Pak. Ini yang lemah buat kita, dan ini yang juga kita hadapi dan membuat Islam ini banyak terpojok dalam berbagai isu-isu kenegaraan. Ada satu lagi sebenarnya tentang kearaban dan keislaman. Saya kemarin sempat diskusi, saya sebenarnya cari-cari soal, karena banyak pandangan yang ini saya kira juga menjadi perdebatan. Selalu Islam itu dianggap Arab. Istilah kadrun, saya cari sebetulnya, ini di sini juga, cuma saya belum temukan. Saya mau jawaban sebetulnya. Dan perlu ini juga menjadi diisi dengan pikiran kita. Justru kemudian ya Islam kemudian banyak diberi pandangan yang keliru juga, itu karena kekeliruan melihat sejarah Islam. Dan Islam itu diidentikan dengan Arab. Pandangan ini yang secara dangkal kemudian berkembang dan kemudian juga meminggirkan, memarginalkan Islam sebagai sebuah kekuatan nasional pemersatu bangsa kita saat ini. Itu menurut saya beberapa hal, dan saya kira Prof. Haidar ini banyak sekali ya. Saya tidak melihat di sini beliau menyinggung nama orang. Di dalam buku ini ya, misalnya menyebut orang bahwa orang ini menjadi perusak demokrasi misalnya. Orang ini menjadi perusak Islam. Beliau banyak membuat bahasa simbolik. Beliau mungkin itu yang membedakan dengan banyak pemimpin bangsa yang lain yang langsung berbicara dengan menyebut orang, lalu terjadilah debat terhadap tokoh bersangkutan. Beliau berpikiran yang sangat jernih, sangat ya mungkin karena beliau orang Jawa juga barangkali, tapi pendekatan itu justru yang membuat beliau sangat berbeda, dan saya kira membuat kita harus banyak belajar ya dari beliau juga tentang sikap kita, sikap Islam di dalam menghadapi persoalan bangsa. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya bisa kemukakan sebagai bagian dari bacaan saya, refleksi saya, dan ini hal yang sangat penting dari beberapa hal yang saya kemukakan yang bisa menjadi inspirasi kita ya untuk melanjutkan, untuk meneruskan, untuk lebih mendalami lagi dan mewacanakanlah sikap kita terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami mengundang yang kedua untuk menyampaikan testimoni, yaitu Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Takalar, Bapak Insinyur Iqbal Rashid MM, dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan beserta seluruh jajaran, para pimpinan perguruan tinggi lingkup Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang saya hormati, seluruh hadirin yang tidak sempat saya sebut satu persatu, dan terkhusus mungkin sudah kita dimonitor oleh Bapak Profesor Haidar Nasir MSc. Perkenankan saya memberikan testimoni tentang peluncuran buku yang berjudul Indonesia, Ideologi dan Martabat Pemimpin Bangsa. Kalau kita berpuasa ada dua kegembiraan yang selalu ditunggu. Yang pertama kegembiraan saat berbuka, dan yang kedua adalah saat kita bertemu dengan Allah. Hari ini saya sangat bangga. Dua kebanggaan yang kami persembahkan. Yang pertama bangga karena 20 tahun yang lalu saya membaca Suara Muhammadiyah. Prof. Haidar Nasir ini merupakan salah satu penulis pengisi rubrik di Suara Muhammadiyah yang tidak pernah absen. Yang kedua kami bangga karena saya dihubungi panitia melalui insting dari Suara Muhammadiyah dan Republika bahwa PDM Takalar diperkenankan menjadi testimon langsung di hadapan penulis bukunya. Walaupun Prof belum kita mengucapkan selamat datang kepada Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSc, bersama dengan Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Ketua Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kami perlu menginformasikan kepada Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia bahwa acara ini insya Allah akan kita selesaikan tepat di waktu sholat maghrib. Silahkan dilanjutkan Pak. Mohon izin Prof, saya lanjutkan. Saya Insinyur Iqbal MM, Ketua PDM Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Saya bangga karena Prof bisa hadir dan saya diberikan kesempatan untuk memberi testimoni terhadap peluncuran Prof tentang Indonesia, Ideologi dan Martabat Pemimpin Bangsa. Tadi malam saya dikirimi daftar isi, belum buku yang tadi yang pertama menyampaikan sudah pegang, saya baru daftar isi dan kisi-kisinya Prof. Dalam buku ini yang berjumlah halamannya kurang lebih 513. Buku ini didahului oleh Ideologi dan Martabat Pemimpin Bangsa yang dibagi dalam 7 bagian dan ditutup sebagai sumber tulisan yang kita akan dengarkan sebentar bersama langsung dari Prof. Haidar Nasir MSc. Yang pertama, Indonesia kita sepakat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, beribu pulau, bahasa dan dengan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, NKRI dibangun oleh pendiri bangsa dengan keragaman budaya yang dibingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam buku ini didahului dengan pemahaman dan pengamalan
serta pengamanan ideologi bangsa Indonesia yang dilandasi nilai agama dan kebudayaan dalam menakar jati diri martabat pemimpin bangsa. Di bagian pertama saya melihat bahwa kita diajak banyak merenung oleh Prof, bermuhasabah dalam meniti, menatap dan mempersiapkan masa depan bangsa. Kemudian di bagian kedua buku ini memberikan kita wawasan tentang perbandingan berbagai negara yang saling dibanggakan oleh para penikmatnya, sampai kepada negara tak diberkahi, hingga harapan kita harus berhijrah dalam bernegara yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam buku ini juga di bagian ketiga Prof memberikan pencerahan kepada kita bagaimana itu kemuliaan dan kearifan dalam kehidupan berbangsa. Dinamika selalu terjadi, tetapi kejujuran terhadap konstitusi harus diutamakan oleh seluruh elit bangsa, penyelenggara negara, kekuatan politik dan kemasyarakatan, serta seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Di bagian keempat, martabat dan kehormatan pemimpin, ujian bagi negara, digambarkan bahwa tampilnya tokoh pendiri bangsa terutama di kalangan kerajaan Islam dengan sederet para tokohnya dan semangat jihad fisabilillah yang luar biasa heroik. Ki Bagus Hadikusuma sebagai salah satu tokoh Islam yang juga ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, dalam pidatonya di sidang BPUPKI menjelang tahun 1944, beliau berkata bahwa saya sebagai seorang bangsa Indonesia tulen, bapak dan ibu saya bangsa Indonesia, nenek moyang saya juga Indonesia asli dan murni, belum ada campurannya, yang mempunyai cita-cita Indonesia raya dan merdeka. Janjinya, janji tidak boleh disalahi terutama oleh para pemimpin, karena namanya akan luntur hilang kehormatannya dan pemimpin tak akan dihargai orang. Janganlah boros janji dan kesanggupan, janganlah berjanji kalau tidak yakin dapat menetapi. Menyalahi janji adalah dosa besar dan menetapi janji adalah suatu kewajiban. Di bagian kelima buku Prof yang saya tangkap mengajarkan kepada kita bahwa ideologi dan nasib demokrasi, bagian ini sangat diperjelas secara vulgar oleh Prof Haidar Nasir bahwa berbagai ideologi yang ada dipraktekkan manusia di dunia ini, sementara ideologi kita sudah jelas dan tahan uji, tetapi sekarang para elit kekuasaan, legislatif dan yudikatif dengan bangga mempertontonkan pribadi yang ingin mengamandemen Undang-Undang 1945 dan bahkan Pancasila dan berbagai peraturan selalu mendapat perlawanan dari rakyatnya sendiri. Di bagian keenam dijelaskan atau digambarkan bagaimana kursi dan korupsi yang digambarkan oleh Prof bahwa kita sepakat bahwa mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa, dengan vulgarnya para elit kekuasaan mempertontonkan bagi-bagi kursi, kuota, dengan mempertahankan virus kekuasaan dan menebar virus kejujuran, sehingga menimbulkan ilusi harapan rakyat yang semakin mengiris hati. Oleh karena itu, kami atau kita sepakat diingatkan oleh Prof bahwa kita harus bangkit, sebab secara kultural Islam dapat berpengaruh kuat sebagai pemilik mayoritas. Negara kita harus dukung agar penindakan korupsi yang telah menggurita harus dibantu, seperti adanya terasa pelemahan eksistensi KPK dalam menguatkan negara. Jangan sampai ada kader Muhammadiyah yang tergiur juga demi sesuap nasi. Kita berani terang-terangan bahwa peringatan Allah di surat Al-Munafikun, lima taquluna ma la taf'alun.
Di bagian akhir buku Prof mengingatkan kita untuk merapatkan ideologi dan martabat pemimpin bangsa agar kita belajar dari masa lalu. Kebudayaan Indonesia yang dibangun pendiri bangsa terasa tidak mampu menghadapi gelombang baru kehidupan kekinian dan mengglobal, di mana image ini pernah dilontarkan penjajah Belanda, tetapi solusi yang diingatkan Prof bahwa Indonesia akan tetap hadir dengan berbasis pada kebudayaan, agama, dan Pancasila. Yang penting kita sepakat mau melakukan pembaharuan kebudayaan, baik dalam mentalitas maupun kebiasaan kolektif. Yang paling utama, kekompakan kita menghilangkan mentalitas yang buruk seperti hianat, sulit dipercaya, mudah melepas tanggung jawab, malas serta sifat-sifat buruk yang menyebabkan korupsi dan nepotisme semakin menggurita di negara kita. Yang perlu ditanam suburkan oleh pengembangannya adalah nalar objektif, berorientasi pada prestasi, produktif, kerja keras, daya kritis, kemauan berubah, dan virus kerja lainnya. Para pemimpin elit bangsa harus kaya jiwa kenegaraan, tidak miskin misi dan militansi kebangsaan. Saya teringat dari dialog Pak Prof di acara Karni Ilyas, bahwa sepanjang elit bangsa masih ugal-ugalan memimpin negara, masih coba-coba memasang orang di setiap sektor, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa bangsa kita ini memang sekarang dalam retak. Akhirnya doa kami kita semua, semoga Bapak Profesor Haidar Nasir MSc selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu eksis memberi pencerahan dengan tetap produktif dalam memajukan bangsa dan negara melalui jihad pena, dan apa yang senantiasa dituliskannya, dengan harapan semua sehat dan sukses selalu Bapak Prof bersama keluarga. Akhirnya saya akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kami mengundang yang ketiga untuk menyampaikan testimoni dari Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, Bapak Dr. Haji Muhammad Nasir MPD, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSc, yang kami hormati Ketua Majelis Dikti Liban Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Lengkoling Arsad, yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah beserta jajarannya, yang kami hormati para pimpinan daerah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah se-Sulawesi. Alhamdulillah, pada sore hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan testimoni tentang peluncuran buku Indonesia, Ideologi dan Martabat Pemimpin Bangsa. Saya sangat mengapresiasi dan merasa bangga dengan terbitnya buku yang monumental dan spektakuler dengan judul Indonesia, Ideologi dan Martabat Pemimpin Bangsa. Hasil karya
Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSc selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mengulas secara komprehensif dan mendalam tentang sebuah negara yang memiliki ideologi yang kuat dengan karakter kepemimpinan yang bermartabat. Indonesia. Indonesia maju, Muhammadiyah maju. Mari maju bersama dengan ideologi yang kuat dengan tangguh, dengan pemimpin yang bermartabat. Dengan terbitnya buku ini, persoalan ideologi bangsa, tidak perlu lagi dipersoalkan khususnya masalah Pancasila, karena di tempat inilah Muhammadiyah melahirkan keputusan Muktamar 2015 bahwa Pancasila itu adalah darud dakwah wasyahadah. Sehingga dengan demikian, insya Allah dengan diterbitnya, dilonsinya buku ini, persoalan ideologi dan martabat kepemimpinan, saya kira dan percaya insya Allah itu akan bisa terselesaikan dengan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ini testimoni yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridai kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, bersama kita dengarkan sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar sekaligus Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Ambo Aceh MAG, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah yang saya muliakan dan sama-sama kita muliakan, sama kita hormati Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Alhamdulillah beliau menyempatkan diri untuk Sulawesi Selatan. Yang saya muliakan Bapak-Bapak anggota pimpinan wilayah, pimpinan daerah Muhammadiyah se-Sulawesi Selatan, pimpinan Aisyah, pimpinan organisasi otonom, dan pimpinan amal usaha, terkhusus kepada Ketua Majelis Dikti Litban, Bapak Prof. Lingkoling, yang saya muliakan. Hadirin yang sama berbahagia, alhamdulillah. Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu sekalian mengikuti peluncuran buku pada sore hari ini yang berjudul Indonesia, Ideologi dan Martabat Pemimpin Bangsa.
Alhamdulillah buku ini kalau menurut kita adalah buku yang sangat berharga untuk bangsa Indonesia. Ada beberapa hal yang penting digarisbawahi, bagaimana kepemimpinan itu sudah digambarkan dalam buku ini, bahwa pemimpin ini jangan hanya berjuang untuk kepentingan kelompok, kepentingan pribadi yang pragmatis itu, tetapi adalah diharapkan pemimpin bangsa ini adalah dalam berjuang melakukan pembangunan untuk kepentingan bangsa dan masyarakat. Kemudian yang kedua, ya saya singkat saja. Yang kedua adalah bagaimana kita menaati konstitusi. Konstitusi negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945, di mana terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Dan pada pembukaan itu kan jelas sekali bagaimana tujuan dan arah dari pembangunan dan pendirian negara kita, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut ketertiban dunia ya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini berkaitan dengan ideologi negara kita, ideologi bangsa kita adalah yang disebutkan adalah Pancasila. Kemudian konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan itu sudah dijelaskan secara detail dan dengan gambaran yang jelas, ya, bahwa negara kita yang berkonstitusi ini harus mengarah ke bagaimana membangun dan memajukan negara ini sesuai dengan harapan dari pendiri negara, dan pendiri negara sudah meletakkan pada konstitusi tersebut. Kemudian pelurusan sejarah Pancasila. Ya, kita ketahui bahwa Pancasila itu awalnya adalah Piagam Jakarta. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebetulnya adalah Piagam Jakarta. Jadi mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 adalah berasal dari Piagam Jakarta, dan Piagam Jakarta inilah yang memuat Pancasila. Yang sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang lahir pada tanggal 22 Juni 1945. Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh kebanyakan. Yang saya khawatirkan kalau pemimpin bangsa sekarang ini lupa sejarah ini. Oleh karena itu saya yakin kalau mereka pemimpin bangsa ini perlu membaca secara baik dan detail dari buku yang ditulis oleh Prof. Haidar ini, oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian Islam perlu juga memahami bahwa Islam ini punya kedudukan tersendiri dalam penegakan negara Republik Indonesia. Islam ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dalam sejarah Indonesia. Mengapa? Negara ini berdiri atas perjuangan dari tokoh-tokoh Islam. Saya yakin, saya belum sampai ke situ, tetapi saya yakin bahwa di situ sudah digambarkan bagaimana perjuangan para pahlawan pada tanggal 10 November yang dipimpin oleh Bung Tomo
saya yakin sudah digambarkan di situ bahwa perjuangan itu ditegakkan dengan kalimat Allahu Akbar. Ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ya, kemudian yang terakhir adalah kritik terhadap ibu kota Nusantara, ya, disebutkan ibu kota Nusantara. Ini memang perlu dipertegas bahwa istilah Indonesia jangan diubah menjadi istilah Nusantara. Saya kira sudah digambarkan secara detail dan secara tegas oleh Bapak Prof. Haidar Nasir dalam buku Indonesia, Ideologi dan Martabat Pemimpin Bangsa. Nah, ini para pemimpin bangsa harus membaca buku ini. Saya yakin kalau ini dibaca bisa mudah-mudahan mereka menjadi sadar bahwa negara kita ini adalah negara yang memiliki ideologi yang kuat, ideologi yang tangguh, dan juga konstitusi yang jelas yang tidak boleh diubah-ubah. Ya, tidak boleh, kalau menurut kami adalah tidak boleh diamandemen. Mengapa? Karena mengamandemen itu melakukan perubahan-perubahan. Malah disebutkan dulu ketika kita penataran P4 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh diubah. Kalau itu diubah, itu artinya membubarkan negara Indonesia. Oleh karena itu, mari kita ya, mudah-mudahan bukunya banyak, lalu para peserta bisa mendapatkannya. Ya, saya kira ada di toko buku, insya Allah. Ya, insya Allah saya kira bisa diperoleh di toko buku yang tidak dapat bagian nanti. Ya, bapak-bapak dan ibu sekalian, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada bapak-bapak yang telah memberi testimoni, ya, secara khusus kepada bapak-bapak yang telah memberi testimoni pada buku tersebut. Kami menyampaikan banyak terima kasih, dan terkhusus kepada penulis buku ini kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah dalam rangka pembangunan, dalam rangka pembelaan terhadap negara Republik Indonesia. Insya Allah Muhammadiyah sangat jelas Muhammadiyah berdiri sebagai pilar utama dalam membela negara Republik Indonesia, sekalipun kita tidak mengatakan bahwa semuanya harga mati. Ya, tetapi lalu ditulis bukan harga mati, tetapi itulah menjadi sejarah, menjadi tulisan yang menjadi amal jariah bagi perjuangan negara Republik Indonesia ini. Saya kira demikian. Saya menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, kami menyampaikan permohonan maaf, dan kami mengundang bapak ibu sekalian untuk menghadiri syawalan besok. Ya, insya Allah saya kira syawalan kita akan laksanakan besok hari, insya Allah mulai jam 8 pagi di tempat ini, dan akan mengikuti pencanangan pembangunan Fakultas Kedokteran. Insya Allah kita akan laksanakan besok, dan itu akan ditayangkan lewat layar di sini. Jadi bapak-bapak yang mau menyaksikan itu di sini saja, tidak sampai ke lokasi. Demikian juga peresmian rumah sakit, karena pencanangan pembangunan gedung Fakultas Kedokteran itu akan dilaksanakan di belakang rumah sakit. Insya Allah kita akan bangun gedung Fakultas Kedokteran itu di belakang rumah sakit, insya Allah 12 lantai. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mengundang untuk hadir pada syawalan besok, ya, sekaligus menghadiri pencanangan dan pencanangan gedung Fakultas Kedokteran dan peresmian rumah sakit PKU Muhammadiyah Unismu Makassar, insya Allah besok hari. Ya, terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peluncuran buku Indonesia Ideologi dan Martabat Pemimpin Bangsa karya Bapak Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI. Dimohon dengan hormat Bapak Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI untuk naik ke atas panggung dan dimohon berkesediaan Bapak untuk mendampingi Bapak Profesor Dr. Haji Ambo ACMAG, Bapak Profesor Linko Arsyad, Bapak Deni Ashari MA, Bapak Profesor Dr. Haji Irwan Akib MPD, dan Bapak Dr. Haji Andi Sukri Syamsuri MHum. Kami mengundang Bapak Dr. Insinyur Abdul Rahim Nanda, MT IPM, dan Bapak Profesor Budu untuk ikut mendampingi peluncuran buku di atas panggung. Hadirin yang terhormat, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita akan saksikan peluncuran buku Indonesia Ideologi dan Martabat Pemimpin Bangsa karya Bapak Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menyaksikan peluncuran buku Indonesia Ideologi dan Martabat Pemimpin Bangsa oleh Bapak Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan buku Ideologi Indonesia, Ideologi dan Martabat Pemimpin Bangsa di hadapan Bapak Ibu tercinta. Five, four, three, 2, 1, 0. Sekali lagi mari kita berikan aplaus yang meriah atas peluncuran buku Bapak Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI, Indonesia, Ideologi dan Martabat Pemimpin Bangsa. Pidato peluncuran buku Indonesia, Ideologi dan Martabat Pemimpin Bangsa
oleh Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI. Dan Bapak dan Ibu, kita saksikan telah resmi peluncuran buku karya Bapak Profesor Dr. Haji Haidar Nasir dengan judul Indonesia, Ideologi dan Martabat Pemimpin Bangsa. Hadirin yang berbahagia, dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Prof. Lincoln Arsyad, Ketua Majelis Dikti Litbang, Ketua Pimpinan Wilayah Prof. Ambuase bersama segenap anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah, Rektor Universitas Muhammadiyah bersama segenap Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Makassar, para pimpinan daerah Muhammadiyah Aisyah, pimpinan amal usaha, dan hadirin yang kami muliakan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah, sore hari ini saya bisa hadir bersama Bapak Ibu sekalian di waktu yang sudah masuk maghrib, maka nanti saya hanya 3 menit menyampaikan ihtitam, bukan pidato, dari peluncuran buku ini, karena tadi sudah disampaikan oleh semua para tokoh yang menyampaikan testimoni. Yang kedua, intinya bahwa Indonesia yang diperjuangkan dengan darah, dengan jihad fisabilillah dan perjuangan seluruh rakyat, ratusan tahun dan merdeka setelah tahun 45, itu anugerah Allah yang sangat besar, kekayaannya melimpah. Maka ke depan ada 2 kunci jika kita ingin menjadi negara besar. Satu, ideologi yang akan menjadi peta jalan pemikiran dan langkah bangsa ini, termasuk bagi para elit bangsa. Jadi bangsa Indonesia yang tadi disebut punya Pancasila dan agama hidup di negeri ini, kebudayaan juga hidup, 3 nilai dasar itulah yang akan menjadi basic nilai ideologi. Jika Indonesia ke depan tanpa panduan ideologi, yakni dasar nilai dan pemikiran-pemikiran besar, maka Indonesia akan rapuh. Sebaliknya, jika Indonesia ke depan berbasis pada Pancasila, agama, dan kebudayaan luhur bangsa, maka Indonesia akan maju dengan kepribadiannya. Yang kedua, kuncinya pada kepemimpinan, pada pemimpin. Pemimpin itu kepala, maka kata pepatah ikan busuk dimulai dari kepala. Sebaliknya tentu ikan segar karena kepalanya segar. Ke depan Indonesia juga akan maju menjadi negara besar tergantung pada kekuatan kepemimpinannya. Dalam Islam, al-imamah maudu'atul khilafati nubuwah fi hirasatid dim wa siyasatid dunya. Itu kutipan dari Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Jadi pemimpin bagi bangsa itu mengurus 2 hal. Pertama, menegakkan nilai-nilai agama. Yang kedua, mengurus urusan dunia dengan benar. Maka jangan sampai salah kaprah. Kesimpulannya adalah jantung Indonesia itu terletak pada ideologi, dan kepala Indonesia tergantung pada para pemimpinnya yang bermartabat utama. Jika Indonesia ingin eksis, tergantung jantung dan kepalanya itu. Agar lebih detail silakan nanti dibaca. Tapi ala kulli hal saya ucapkan terima kasih kepada
Unismu yang telah menjadi tuan rumah, Mas Denny Asyari, manajer dan pengusaha muda yang membawa perusahaan SM menjadi besar, berdiri. Ini kader terbaik kita yang ngerti betul soal bisnis, ya. Tokoh IMM yang telah menerbitkan buku ini, juga pada Pemred Republika yang juga kader Muhammadiyah, Mas Irfan Junaidi. Buku ini bagian dari himpunan tulisan saya di Republika sejak tahun 2000. Jadi saya punya 264 tulisan sejak tahun 2000 di Republika. Dan dalam tulisan bingkai sejak tahun 2005 saya punya 408 tulisan. Baru seri pertama yang kemarin diterbitkan dan insya Allah akan terus diterbitkan. Saya sedang menulis buku selama pandemi ini tentang Islam agama berkemajuan. 8 bab sudah selesai saya tulis, tapi karena di muktamar kita 48 akan diterbitkan risalah Islam berkemajuan, maka saya tunda penerbitan buku itu untuk nanti momentum muktamar agar tidak mendahului hasil organisasi. Maka biarpun tulisan ini sudah jauh saya tulis sebelumnya, tetapi bisa menjadi naskah akademik di mana fondasi keislamannya dari Ar-Ruju' ilal Quran wa Sunnah dan pemikiran-pemikiran kontemporer saya rumuskan di situ. Ala kulli hal semuanya itu lahir dari tradisi saya di IPM sejak kecil, di mana dilatih untuk membaca dan menulis, dan sampai sekarang tradisi itu tetap saya rawat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan karena kita sudah memasuki maghrib, maka nanti kita lanjutkan untuk acara silaturahmi dengan para pimpinan daerah Muhammadiyah yang hadir di tempat ini. Begitu yang bisa saya sampaikan, tetapi sebagai sebuah penghargaan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, Mas Denny Asyari. Jadi khusus untuk yang hadir pada hari ini, menurut saya buku ini istilahnya itu bukan dibagikan, ya biar bersama Bapak Ibu sekalian, setiap orang mendapat satu. Nanti biar Mas Denny tidak rugi, potong dari royalti saya. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara peluncuran buku Indonesia, Ideologi dan Martabat Pemimpin Bangsa, karya Bapak Profesor Dr. Haji Haidar Nasir, MSI. Dan mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.